Apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat wajib berzakat fitrah di atas, maka yang wajib ia keluarkan adalah 3,5 liter bahan makanan pokok masing-masing daerah. Ya. Bahan makanan pokok masing-masing daerah. Dan dalil tersebut adalah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas. Sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar sahabat, telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang-orang, yaitu so itu takaran di masa itu. Ya. Nanti ada ukurannya lagi diambil. So dalam kurung lebih kurang 3,5 liter. Berupa bentuknya apa? Kurma. Atau so takaran 3,5 liter lebih kurang gandum. Dalam hal ini disebutnya syair. Dalam riwayat yang lain ada lagi bur. Syair itu kalau bahasa kita jelai. Ya, jali-jali. Begitu. Kalau bur, gandum. Ya, itu. Atas setiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini hadis satu dan masih ada lagi hadis-hadis yang serupa dengan ini. Dan dari semua hadis yang dikumpulkan itu ada satu persamaan. Nabi menyebutkan kurma dan syair. Ada riwayat yang lain juga menyebutkan gandum, albur, dan lain sebagainya. Ulama meneliti, ya, ternyata yang disebut oleh Nabi Muhammad itu, Nabi nggak nyebut melon, Nabi nggak nyebut pisang atau semangka, ya, tapi Nabi nyebut gandum, kurma, albur gandum atau semacam itu, ada beberapa jenis. Ketika diperhatikan, ini adalah bahan makanan pokok di setiap daerah. Di kota Madinah, kota Mekah atau sekitarnya, di saat itu, di masa itu, yang menjadi bahan makanan pokok mereka adalah yang disebut sama Nabi korma. Bahan makanan pokok seperti beras kayak kita sekarang. Di negeri Hadramut sampai waktu dekat, sampai 50 tahun lalu, ya, mereka bahan makanan pokok mereka itu bukan nasi. Ya, kurma. Mereka makan siangnya kurma. Pakai ikan asin. Iya, benar. Jadi sebagai contoh, sampai 50 tahun yang lalu, mereka seperti itu, kurma sebagai bahan makanan pokok. Begitu. Kurma pakai daging. Kurma pakai ikan asin. Itu kita lihat dan Anda nyobain sendiri. Enak. Nah, dari hadis yang disebut di atas, yang disebut oleh Nabi bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Dari setiap wilayah. Berarti bentuknya adalah bahan makanan pokok setiap wilayah. Kita di Indonesia, bahan makanan pokok kita beras. Ya kan? Bahan makanan pokok kita beras. Baik. Jumlahnya, tadi kan bentuknya apa? Bahan makanan pokok. Jumlahnya Nabi bilang so. Atau di hadis disebutkan adalah yang diwakilkan oleh Rasulullah adalah so. So itu, ya, takaran besar. Ya. So itu sama dengan 4 mud. Lebih kecilnya lagi mud. Mud itu kalau dalam bahasa Arab, 1 genggam gini. Cuman kan genggaman orang-orang beda-beda. Iya kan? Nah, yang menjadi takaran, yang menjadi acuan, genggaman Rasulullah. Nah, cuman itu udah ada takarannya. Ini 1 mud segini. Ini lebih kurang 1 mud. Kalau 1 sok berarti 4 kali ini. 4 kali ini. Nah, ini takaran segini. Ini ada sanadnya. Ini udah diukur dengan takaran dulu di masanya Nabi. Gitu. Turun-temurun. Ya, turun-temurun. Jadi, volume yang diisi oleh ini sama dengan volume takaran yang ada di masanya Nabi, yang punya Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi Nabi punya takaran namanya mud atau so. Para sahabat mengacu
takaran mereka itu mengacu kepada volume takarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Dan ini diwarisi turun temurun. Dan ketika dihitung oleh para ulama, ya kalau kita isi air, ya dari situ kita bisa tahu jumlah liternya berapa. Nah, ini kecil begini nih, ini satu mud. Kalau satu sok 4 kali ini. Satu sok 4 kali ini. Ketika dihitung-hitung oleh para ulama, sekitar 3 liter setengah. Sebenarnya nggak sampai 3 liter setengah. Kurang dari 3 liter setengah. Hanya saja pakai setengah sebagai ihtiyat. Ihtiyat, berhati-hati. Mendingan kita lebihin daripada kita kurang. Gitu. Dia nggak sampai 3 liter setengah sebenarnya. Ya. Di atas 3 liter, tapi di bawah 3 liter setengah. Gitu. Nah, seperti saya bilang, digenepin jadi 3 liter setengah itu, demi ihtiyat. Berhati-hati, jangan sampai kita kurang. Mendingan kita lebihin daripada kita kurang. Jelas. Nah, ini yang saya jelaskan, itu dalilnya dari hadis yang sahih. Jelas. Baik. Dan takaran ini ada sanadnya juga sampai kepada Abi Sa'id Al-Khudri, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dan lebih kurang seperti saya bilang 3 liter setengah. Ini satu mud 4 kali ini. Di luar pembahasan zakat ada yang menarik. Ada yang menarik. Anda mau tantang nih teman-teman yang hadir di sini. Siapa di antara kita bisa berwudu dengan wudu sempurna? Pakai air segini. Ada yang bisa gak? Segini. Ini kan ukurannya lebih kurang nih dua air mineral nih, 2 gelas mineral ya. Paling juga 2 gelas atau 2 gelas lebih. Enggak sampai 3. 3 enggak sampai nih. Enggak sampai 3 mungkin. Ya. Ya. Siapa di antara kita bisa wudu sempurna dengan sunnahnya loh. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali, kumur-kumur sempurna 3 kali, istinsyaq, ya istintar, terus wajah 3 kali, apalagi kalau jenggotnya tebal, ya sampai ke sela-selanya. Begitu. Rambut juga enggak cuma ujung doang, dari depan ke belakang 3 kali, tangan sampai siku, sampai kaki juga sempurna nih. Ada gak yang bisa Anda tantang dengan begini ya? Kelihatannya sulit ya. Tahu gak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu dengan air segini, dengan wudu yang sempurna. Terus jenggot kalau diginiin tuh nyiprat. Jenggotnya Nabi tebal. Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, "Waqad mala'a baina hadza wa hadza." Jenggotnya Nabi itu memenuhi dari ujung telinga ke ujung telinga, gitu. Segenggam tapi tebal. Ya. Terus rambutnya Nabi juga panjang. Kadang kalau lagi panjang sampai sepundak dan tebal, gitu. Nah bayangin, dan itu kalau habis wudu berkilau rambutnya karena basah. Bayangin dengan air segini. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita heran, kok bisa ya? Anda kasih ilustrasinya tahu apa? Nabi itu kulitnya halus banget, beda lah sama kita. Iya, beda banget. Macam kayak apa tahu? Tahu marmer gak? Marmer yang bagus, yang halus, ya. Kita kalau punya lantai marmer seluas gini nih, ya, pakai air segini juga bisa bakal ngepel. Bener gak? Marmer halus, air segini kita tuang, ya, kita lapin tuh cukup bakal ngepel. Seluas ini, marmer halus. Ada tanya, 1 galon kita tuang di aspal, bisa gak kita pakai bakal ngepel segitu, segini luas? Bisa gak ada tanya? Ya mungkin perbedaan antara kulit kita sama kulit Nabi lebih kurang kayak gitu. Nabi wudhu segini, mandi dengan mandi yang sempurna 4 kali ini 1 sok, 3,5 liter air. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilustrasi daripada halusnya kulit Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini takarannya seperti ini. 4 kali ini 1 sok atau 3,5 liter. Kita lanjut pembahasan.
Ya. Maka